Dan kami berharap dengan ikatan persaudaraan yang otentik ini, persaudaraan yang betul-betul kita ini sudah berteman, bersaudara, bersama-sama sudah lama, jauh sebelum kita ada hiruk-pikuk publikasi, ini bisa terjaga otentisitas. Dan kami sidang PK kan Anies Presiden. Anies Presiden. Anies Presiden. Ini Golkar ya. Kawan dong. Ya. Ya, selamat siang buat kita semua, para hadirin yang terhormat. Selamat datang Bapak Anies Baswedan bersama rombongan. Selamat berkunjung di kediaman kami, Rumah Doa Alfa Omega, Kabupaten Jayapura, di Kompleks Dunlop Riau. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan bersama rombongan, para tamu undangan yang di luar bisa ambil bagian di tempat di dalam, karena kita akan mulai pada pertemuan kita pada siang hari ini. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia masa bakti 2022, 2024, 2029. Yang terhormat Bapak Agus Owaito, calon Gubernur Papua masa bakti 2024, 2029. Yang terhormat Kakanda Undoabi Yanto Ilwai, yang terhormat Kakanda Undoabi Jack Pugoto, yang terhormat Bapak Anwar George Ali, yang terhormat Bapak Alwafi Niko Daemoe, yang terhormat Ketua PGGT Kabupaten Jayapura Bapak Naftali Mudau. Walaupun kami tinggal di sudut kota Sentani, namun rumah doa kami sudah dijangkau oleh para pejabat di Papua, bahkan negara Indonesia. Kami percaya bahwa Pak Anies akan menjadi seorang presiden Republik Indonesia. guru-guru ke daerah yang orang tidak mau datangi, karena tempat-tempat itu tempat-tempat yang sulit, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, infrastrukturnya minim, dan kalau sudah berangkat ke sana sampai tahun, ya sudah, sayonara, sampai jumpa tahun depan. Tidak ada kesempatan lagi. Nah, dia satu dari ribuan orang, ribuan anak-anak muda yang mendaftar. Biasanya kami memilih sekitar 50-70 dari sekitar 15.000 pendaftar. Bayangkan 15.000 anak, 13.000 sampai 15.000 sekali pendaftaran yang mau mendaftar, bersulit-sulit diseleksi untuk hidup sulit. Biasanya seleksi itu untuk hidup nyaman, dapat gaji gede,
fasilitas. Itu namanya seleksi untuk hidup nyaman. Ini seleksi untuk hidup sulit. Ada seleksi beasiswa berangkat ke luar negeri, oh itu normal. Ini orang mau sulit diseleksi. Jadi mereka berlomba dan pilih salah satu yang lulus. Berangkat, kebetulan Billy ditempatkan di Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar itu Maluku bawah, atasnya Australia. Maluku Tenggara, ya Maluku Tenggara. Sekarang namanya Maluku Tenggara Barat, khusus dia. Billy pulau apa dulu? Pulau Molu. Gambarkan, kalau dari Ambon naik kapal berapa lama? Kalau dari Ambon naik kapal 2 malam. Naik kapal 2 malam sampai sana. Ke Sombaki. Dari Sombaki? Masih 18 jam. 18 jam naik Ferry 1 pun. Jadi dari Maluku, dari Ambon? Dari Ambon kalau jalan kapal 2 malam sampai Sombaki. Dari Sombaki baru naik kapal ferry ke Larat 1 malam. Larat ke tempat saya itu kurang lebih 7 jam. 7 jam. Jadi total mungkin kalau dari kota Taman saja ke tempat saya bukan dari Ambon itu hampir 27 jam dari Sombaki, 48 jam dari Ambon. Itu sebab orang tidak mau ke sana. Apa yang terjadi? Anak-anak di sana tidak mendapatkan guru berkualitas, sehingga mereka kehilangan satu generasi. Setiap satu generasi lewat tidak ada guru, kita kehilangan satu generasi. Kita tidak intervensi, kirimkan guru-guru di tempat-tempat yang sulit dan jadi salah satu perangkat. Sama juga di sini ada Dedi, jadi mana dia? Nah, Dedi seangkat sama dia. Satu pulau. Ini sama satu pulau. Ini sarjana dari Unhas, sudah bekerja di bank, yang mundur ke Jakarta. Bapak Ibu sekalian, saya melaporkan di sini, Republik Indonesia punya stok anak-anak muda idealis yang sanggup bergerak. Stoknya cukup. Cuma jangan mereka dipanggil dengan rupiah. Kalau panggil rupiah mereka kerja di perusahaan. Dibandingkan rupiah, jauh saya kerja perusahaan. Tapi tawarkan adalah Anda ingin berjasa, Anda ingin mengabdi, Anda ingin punya rumah kedua, Anda ingin keluarga kedua, Anda ingin diingat oleh anak-anak itu sebagai membukakan wawasan. Oh, mereka berangkat. Karena itu imbal Anda tidak bisa dirupiah. Inilah anak-anak kita yang berangkat. Nah, saya datang ke Sombaki di 2012 ya, saya 2013 saya datang ke sana menjenguk mereka, dan sesudah itu saya kembali ke Jakarta. Lalu Billy selesai tugas, jadi kembali ke Jakarta mereka. Kami kalau habis tugas, kami persilahkan mereka menempuh karir masing-masing. Kenapa? Karena kami ingin Anda nanti jadi pemimpin di tempatnya masing-masing. Tapi pemimpinnya begini, kompetensinya kelas dunia, hatinya grassroots. Ya, jangan sampai pemimpin kelas dunia tidak tahu grassroots. Yang tahu grassroots bukan kelas dunia. Sesudah itu silakan ambil karir masing-masing, jadilah pemimpin di wilayah masing-masing. Nah, Billy termasuk yang setelah pulang itu menemani saya. Dia datang ingin jadi asisten. Jadi mulai 2013 beliau membantu saya sampai dengan sekarang. Itu 9 tahun berkegiatan. Seringkali kita kalau lagi piket sama-sama, mungkin saya bersama Billy satu mobil, satu kantor, semua kegiatan dalam hitungan hari, satu hari 24 jam, mungkin saya lebih lama dengan Billy daripada dengan anak dan istri saya. Karena Billy lebih lama dari mulai berangkat sampai saya pulang. Jadi bersama-sama, dan saya bersyukur juga saya kembali lagi. Billy menemukan jodohnya juga alumni pengajar muda yang juga bekerja untuk kami, anggun, ya. Dan kemudian mereka bekerja satu kantor, dan akhirnya Billy menemukan jodohnya. Mereka sudah punya anak sekarang, dan ini bangga, saya bilang. Ini dua orang tua suami istri yang punya idealisme, punya kompetensi lintas suku bangsa. Dari kalau istrinya dari Minahasa, jadi sebuah ikatan kebangsaan yang sesungguhnya. Nah, saya ikut dari saksi bilang otomatis. Jadi saya bersyukur sekali karena itu hubungan keluargaan dengan keluarga Bapak Robert ini sudah terjalin begitu panjang.
banyak yang terkejut, termasuk Pak Ketua Piawi ketika saya bercerita bahwa asisten saya anak Papua yang mengiringi saya. Bapak-bapak Ibu, kenapa saya tidak biasa ceritakan? Kalau ini diceritakan, itu artinya alam bawah sadar tidak diskriminasi. Iya, saya sudah pernah ceritakan. Kalau asisten saya orang Sunda, saya pernah ceritakan. Asisten saya orang Jawa, saya tidak ceritakan. Asisten saya dari mana, saya ceritakan. Kenapa kalau asisten orang Papua diceritakan? Tidak, karena itu saya tidak pernah ceritakan juga. Tidak cerita-ceritakan, kenapa? Ya biasa saja. Ya dia adalah anak Indonesia, dia anak bangsa, karena itu dia bersama dengan kami. Pak Rafi waktu itu terkejut. Oh betul kok, asisten bapak Rafi, iya betul, dipanggil tuh anaknya. Jadi waktu di balik kota dipanggil dirinya. Sebetulnya ketika mau ketemu Bapak Rafi, ini juga tidak diundang. Ya karena urusannya bukan urusan yang lain. Ketika itu diundang baru ya sama Mikoha waktu itu, mereka ketemu sama-sama. Dan ini yang kami sampaikan bahwa kesetaraan itu harus mulai dalam pikiran. Adil itu harus mulai dalam pikiran. Dan itu juga yang kita coba bawa hari ini ke depan. Kita ingin agar bisa membangun kesetaraan di Republik ini, membangun keadilan di Republik ini. Dengan begitu persatuan yang ada adalah persatuan yang sesungguhnya, bukan persatuan kosmetik. Dan ini yang kita bangun sama-sama. Jadi kami bersyukur bisa kembali ke tempat ini. Ada satu hutang yang belum terlunasi, datang ke pegunungan kita di malam Bapak Bupati Bintang ya, Pegunungan Bintang. Sesungguhnya kami akan berangkat ke Pegunungan Bintang. Tokoh-tokoh Pegunungan Bintang sudah menunggu di Jayapura waktu itu. Mereka pun sudah siap menyambut kami. Ketika besoknya kami berangkat, hari sebelumnya terjadi reshuffle. Dan saya ditakdirkan rutin hidupnya bergeser dari bertugas di pemerintahan, pemerintah pusat, parkir sebentar, jadi tugas di kantor gubernur rumahnya. Jadi tidak jadi Pegunungan Bintang. Mudah-mudahan nanti ada waktunya kita bisa kembali ke tempat Pegunungan Bintang ini, melihat anak-anak kita di sana yang saat ini masih bertugas. Dan kami berharap dengan ikatan persaudaraan yang otentik ini, persaudaraan yang betul-betul kita ini sudah berteman, bersaudara, bersama-sama sejak lama, jauh sebelum kita ada hiruk-pikuk publikasi, ini bisa terjaga otentisitas. Dan kami ingin teruskan, kami bersyukur sekali, dan izinkan saya juga dalam hal ini untuk sepatutnya menyampaikan rasa terima kasih kepada para Ondoafi. Terima kasih sekali yang ikut mendampingi, nanti Abi juga begitu, Pak Taha Al-Hamid yang mendampingi terus dalam perjalanan ini. Ini adalah sebuah penghormatan bagi kami, dan kami ingin nantinya ketika kita membahas lebih jauh tentang agenda ke depan, kami ingin mendengar dari bapak-bapak semua. Kalau boleh Bapak Ibu renungkan 4 hal, renungkan dulu 4 hal. Dijawabnya sudah sekarang. Terkait dengan Papua, bagaimana ke depan? 1. Apa yang sekarang sudah berjalan yang perlu diteruskan? Perlu diteruskan, ditingkatkan. Yang kedua, apa dari yang ada sekarang yang harus dikoreksi? Dikoreksi. Yang ketiga, apa dari yang dikerjakan sekarang yang harus dihentikan? Dihentikan. Dan apa hal baru yang dibutuhkan? Biasanya kalau kita bicara perubahan, kita hanya bicara yang terakhir, bikin yang baru. Nah yang lama bagaimana? Karena yang lama ketiga, apa yang diteruskan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan. Lalu apa hal baru yang dibutuhkan? Dengan begitu kita membangun dengan melihat kenyataan, bukan hanya memasang apa yang kita inginkan dari luar sana. Lakukan itu. Dan tadi mendengar banyak hal tentang pendidikan, tentang kesehatan, mudah-mudahan itu bisa menjadi prioritas kita. Dan harapannya dengan adanya
dengan pemerintah provinsi yang lebih dekat dengan rakyat, karena jumlah provinsi yang lebih banyak, maka jangkauan pelayanan itu menjadi lebih baik. Mudah-mudahan rasa keadilan akan menguat, mudah-mudahan kesejahteraan juga begitu. Izinkan saya menyampaikan terima kasih Ibu Robert yang saya hormati. Terima kasih telah memberikan sambutan yang luar biasa buat Billy dan keluarga. Beri tepuk tangan untuk mereka. Pak John, terima kasih yang sudah mewakili keluarga. Sampaikan salam kepada Bapak Pendeta Robert. Semoga beliau diberikan kesehatan terus untuk menjalankan tugas mulia yang selama ini beliau emban. Kepada para ulama, izinkan kami menyampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Para tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Bupati yang saya hormati, semoga persahabatan ini berjalan terus ke depan. Berjalan terus, kita rawat sama-sama. Dan saya juga bersyukur sahabat lama, teman kuliah saya Pak Yusuf Jambi ini, adik kelas di Jogja. Dari dulu beliau itu cerdas, sehat, dan kuat. Ini simbol masyarakat waktu zaman kuliah beliau aktif. Biasanya tidak banyak yang aktif di organisasi mahasiswa. Yusuf ini termasuk yang aktif di organisasi mahasiswa. Cuma dia sekarang tidak mau panggil saya Anis. Biasanya saya panggil dia Yusuf, tidak mau Anis. Sekarang dia panggil bapak saya. Panggil saya bapak. Yusuf Anis. Ini kita senang sekali karena tersambungkan kembali setelah panjang kita bersahabat. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Dan sesudah ini mohon diizinkan kami meneruskan perjalanan. Dan sesudah ini kami akan meneruskan berangkat dari Jayapura, Sentani untuk meneruskan perjalanan. Besok akan ada acara di Makassar. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu dalam keadaan sehat bersama. Itu saja dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum.